Ya, mulai sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada waktu yang saya diberikan. Sebelum kita melangkah ke acara demi acara, perlu saya sampaikan juga bahwa eh, dalam konsep tausiah ini sudah berlaku sudah beberapa bulan kemarin, cuma karena terhambat waktu, sehingga kita orang dari pemerintah desa juga kurang tahu. Oke lah, pada kesempatan pagi hari ini perlu saya sampaikan juga acara yang pertama pembukaan, yang kedua eh, acara yang kita maksudkan yang nanti disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Mesui, dan yang ketiga soal keliling. Baiklah, kita melangkah ke acara yang pertama, yaitu penyampaian tausiah. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak pengurus staf desa, kemudian Ibu dan Bapak di kantor camat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dipertemukan kembali, pertemuan yang ke berapa ya? Ketiga nih. Tiga ya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan umur yang panjang. Kesempatan yang ini mari kita jaga sebaik-baiknya sebagai bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membahas materi masalah tauhid, masalah akidah. Akidah itu adalah sebuah konsep keyakinan bagaimana tata cara kita istiqomah hati kita yakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jangan sampai kita ditanya bahwa kalian sholat, sujud, rukubal yakin Allah ada. Ada. Buktinya gimana? Bukti membuktikan Allah itu ada. Nah, ini membahas bahwa supaya dialog seperti ini kita bisa tahu menambah keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Allah itu ada bersama menggunakan dalil nakli, konsep Quran dan hadis, kemudian dengan dalil menggunakan akal. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu ada, yaitu surat Al-A'raf ayat 54 ya. Yang Allah mengatakan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Bahwasanya Allah itu ada, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari ya. Kalau kita ditanya berapa hari Allah ciptakan bumi, 6 hari. Dalilnya Quran surah Al-A'raf ayat 54. Allah itu di mana? Allah beristiwa di atas ars. Istiwa itu kalau kita cari-cari di kamus Arab ke Indonesia disebut dengan singgasana, tahta atau sesuatu yang istimewa. Dalam konsep akidah Islam bahwa tidak bisa kita menafsirkan Allah itu kalau dia di singgasana dia tidur kah, berbaring kah, berdiri, tidak bisa. Kita hanya mengetahui bahwa Allah itu di istiwa. Caranya Allah kita tidak tahu. Sebagaimana pernah dulu orang menanyakan kepada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ditanya bagaimana di mana Allah ya, bagaimana istrinya Allah. Imam Malik mengatakan menanyakan perkara itu adalah tidak boleh. Allah sudah jelas istiwanya. Itulah konsep akidah kita. Yang berikutnya, menggunakan akal adalah bahwasanya Allah itu adalah bagaimana kalau kita ditanya Allah itu ada bagaimana? Konsep pakai akal. Ada yang bisa jawab. Kalau kita ditanya, kalian sholat ini yakin Allah ada? Ada. Allah ada itu contohnya pakai akal apa? Kita bisa pakai. Allah itu ada. Yang pertama itu adalah para ulama mengatakan wujudu hadil awali mukhtalifah. Jawabannya adalah adanya Allah itu ada, adanya alam ini. Alam itu beraneka berbeda-beda ya, ada planet bumi, Mars dan sebagainya. Kemudian wal makhlukati katsira mutanawwi'ah. Begitu pula Allah itu ada, adanya makhluk kita ini ada. Ya, banyak yang beraneka ragam. Suku, bangsa, warna kulit, pemahaman,
kemudian kita punya keinginan, buktinya bahwa Allah itu ada. Kata para ulama, yashhadu biwujudi khaliqiha wa huwa Allah azza wa jalla. Semua itu meyakini bahwa itu Allah yang menciptakan, dan di dunia ini tidak ada yang bisa memprotes atau memperkarakan Allah itu menciptakan segala sesuatu. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang bisa memprotes. Ya. Sampai sekarang tidak ada yang memprotes. Yang kedua, menggunakan akal bahwa Allah itu ada adalah kitab Quran yang ada di rumah kita itu, di masjid di rumah kita yang kita sering baca. Bahwasanya hari ini Al-Quran begitu sudah, tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Sampai sekarang orang menggali-gali konsep Quran, menggali Quran, tujuannya masuk Islam. Ya. Menggali-gali Quran, masuk Islam. Ya. Mencari keilmuan Islam, masuk Islam. Banyak terbukti sampai sekarang. Dan bahkan sampai sekarang itu tidak bisa merubah-rubah Quran. Ya. Satu rubah, satu ketahuan, bongkar. Karena jutaan orang itu menghafal Quran. Itu menggunakan akal. Kemudian itu juga adanya para makhluk di permukaan bumi, ada juga pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam buah rasa, dan itu juga sangat bermanfaat bagi manusia. Itu bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah akidah atau konsep yang kita imani dalam Islam itu ada 3. Yang pertama, ulama sudah memilah-milah, itu ada tingkat 3 konsep tauhid ya. Pertama itu adalah disebut dengan tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Rububiyah itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah punya tindakan. Kalau uluhiyah itu adalah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang hanya kita sembah hanya Allah. Kemudian asma wa sifat itu adalah nama dan sifat-sifat Allah. Pembahasan yang pertama itu adalah tentang tauhid rububiyah. Ini kita harus yakini, sehingga kita bisa memilah mana iman dan mana orang-orang yang tidak beriman. Para ulama mengatakan yu'minu al-muslimu bi rububiyyatihi ta'ala li kulli syai'in. Orang Islam itu yakin dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu, wa annahu la syarika lahu. Bahwasanya segala sesuatu siapapun dia tidak dapat mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaannya, ya, untuk seluruh alam ini. Dan ini ada 2 juga, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada menggunakan dalil nakli, nakliyah itu adalah Quran. Bagaimana Allah itu berbuat sesuatu, ya Quran. Nanti kita bacakan ayat di sini. Bagaimana Allah berbuat sesuatu menggunakan akal, pikiran kita, ada juga dalilnya juga yang dicantumkan para ulama ada di sini. Yang pertama adalah dalil nakliyah tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan, tindakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhbaruhu ta'ala an rububiyyatin bi nafsihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya sendiri, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Yaitu kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah ayat 4, Allah mengatakan ayat 2 ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam kekuasaannya, kata Allah, qul, ya. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah, ya. Ayat ini surat Ar-Ra'd ayat 12, ketika ayat ini Allah menurunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diperintahkan untuk menanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy pada waktu yang suka menyembah patung, ya. Kata Allah turunkan ayat ini mengatakan, qul, katakanlah ya Muhammad, siapakah, ya, Rabb langit dan bumi? Orang kafir Quraisy mengatakan qulillah, ya. Katakan itu adalah Allah, ya. Tuhan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam rububiyahnya, menjelaskan dalam rububiyah dan uluhiyah, menjelaskan rububiyah kekuasaan Allah dan ketuhanan Allah satu-satunya yang harus disembah. Allah mengatakan bahwa Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin, ya. Rabb yang memiliki langit dan bumi, yang di antara keduanya ini adalah in kuntum muqinin, jika kalian benar-benar orang yang yakin. Di dalam ayat yang lain surah Ad-Dukhan ayat 8, ya, Allah juga mengatakan la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit, ya. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang lain melainkan Dia, Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa rabbukum wa rabbu abaikum mul awwalin, ya. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dialah Allah Tuhan kalian dan juga Tuhan bapak-bapak kalian yang pertama.
Jadi bapak kita di maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, nabi-nabi yang dahulu setelah Nabi Adam itu adalah mereka adalah meyakini tentang adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para ulama mencantumkan di sini dengan dalil yang tegas. Kata para ulama, wa qala fi tadhkiri bil mitsaqi alladhi akhadhu 'ala al-bashar, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya dengan menyebutkan ketika Allah mengambil janji ya, ambil janji yang Allah Subhanahu wa taala mengambil janji terhadap manusia, bahwasanya manusia itu berasal dari bapak-bapak mereka ya. Kita ini berasal dari keturunan dahulu nabi-nabi Adam ya. Adam dan Hawa. Setelah itu generasi berikutnya. Allah menegaskan di sini bahwasanya mereka itu beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak berbuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya surah Al-A'raf ayat 172. Allah mengatakan, "Wa id akhadha rabbukum min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna." Ya. Allah mengatakan, ingatlah ya tatkala Tuhanmu ya telah mengambil dari Bani Adam, dari punggung-punggung mereka dan juga keturunan mereka, bahwasanya Allah mempersaksikan kepada manusia, ya kita ini sudah dalam kandungan ya. Ala anfusihim, kepada diri-diri kita ini, semua yang ada di sini, kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Ya, para ulama mengatakan kita dalam kandungan itu sudah dicap. Ya. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kita sudah menjawab. Qalu bala ya Allah, kami saksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ini diterangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Qalu bala syahidna. Lalu kita mengatakan dalam kandungan, iya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ini persaksian akan kita diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, apakah kita menyembah Allah ataukah kita menyembah patung. Yang berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hujah kepada orang musyrik Quraisy pada waktu itu, ya, orang musyrik Quraisy yang suka menyembah patung, menyembah kubur, menyembah berhala dan sebagainya, Allah menetapkan hujah dan memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdialog dengan orang-orang kafir Quraisy. Kata Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ya ayat 82 dengan 87, Allah mengatakan, "Qul man rabbus samawati was sab'i wa rabbul arsyil azim." Katakanlah ya Muhammad, siapakah Tuhan pemilik langit dan bumi? Katakanlah Muhammad, siapakah Rabb pemilik langit yang 7 dan Rabb yang memiliki arsy yang besar? Lalu orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, sayaqulu lillah. Mereka juga mengatakan, mereka menyembah patung, mereka juga ya tidak beriman kepada Nabi. Allah menurunkan ayat ini, katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini itu adalah Tuhan mereka, katakan, siapa yang punya langit dan bumi ini? Orang kafir Quraisy mengatakan, yang punya langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan lagi, "Qul," katakan Muhammad, "afala tattaqun." Ya, katakan kepada mereka, kalau kalian mengatakan bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah konsep akidah. Yang berikutnya, bagaimana ketika para nabi dan rasul, artinya mereka tidak memiliki kekuatan di hadapan Allah dan mereka mengadu. Sebaca ayat di sini adalah beberapa nabi yang mengakui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua adalah ikhbaru anbiya wal mursalin bi rububiyyati ta'ala wa syahadatum 'alaihi iqraruhum biha. Para nabi dan rasul itu menetapkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Adam, ya. Nabi Adam ketika dilemparkan dari surga itu hilang, ya. Hilang kontak kalau gitu. Mau ke mana nih? Siapa lagi yang mau mengampuni dia? Terpaksa apa? Kata Nabi Adam, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Duhai ya Allah, ya. Sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika sekiranya Engkau ya Allah, katakan ngoni ya begitu ya, Engkau ya Allah tidak mengampuni dan mengasihi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini Nabi Adam, ya. Jadi tidak mampu berkutik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengaku kesalahannya. Ya.
Yang kedua, Nabi Nuh ya, ketika dia maraju lah ya. Maraju kepada Allah terhadap kaumnya yang kepala malawang gitu ya, yang ditenggelamkan oleh Allah di laut ya. Kalau kita baca sejarah Nabi Nuh, itu adalah Allah berikan kekuasaan, berikan buat kapal sebesar gunung ya untuk menyelamatkan kaumnya. Lalu kaumnya itu mengatakan Nuh adalah orang yang stres dan gila karena masuk akal dia bikin kapal di gunung, bagaimana mau kasih dorong ke laut ya. Itu mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Lalu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah maraji ya. Kata Nabi Nuh begini ya. Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu waladahu illa khasaran. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku, umatku itu ya telah bermaksiat kepadaku dan mereka ikuti orang-orang yang suka memprovokator yang tidak menambah mereka itu adalah harta bendahnya dan juga tidak menambah anak keturunan mereka illa khasaran, kecuali kerugian saja. Karena pada waktu itu Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, ada orang juga memprovokator. Jangan ikut Nabi Nuh. Nabi Nuh itu orang stres, gila lah dan sebagainya. Lalu orang-orang di umatnya Nabi Nuh itu terpengaruh dan ikut kelompok yang sebelah yang mempengaruhi bahwa jangan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah Allah mengabadikan bahwa Nabi Nuh itu dia meraju di hadapan Allah lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata Nabi Nuh, Rabbi inna qaumi kadzibun. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah berdusta kepadaku. Bahkan dalam ayat Asy-Syura, ayat yang lain Allah mengatakan, fattah baini wa bainahum fathan wa najini wa man ma'ya minal mu'minin. Wahai Tuhanku, ya, putuskanlah di antara aku dan mereka dan berikanlah aku keselamatan dan juga orang-orang keselamatan di kalangan orang-orang beriman. Jadi Nabi Nuh berdoa, ya Allah, berikan keselamatan kepada aku ini dan juga kaumku. Karena pada waktu itu serba pusing ya, di mana pada waktu itu Allah mendatangkan badai yang begitu besar, menghancurkan kaumnya. Ya. Lalu Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, selamatkan saya ini dengan golonganku. Orang-orang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Yang berikutnya, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim ketika dia berdoa kepada negeri Makkah. Ya. Negeri Makkah sekarang orang pergi jamaah haji ini. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Rabbi ja'al hadha baladan aminan wajunubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri Makkah ini negeri aman yang sentosa dan jauhkanlah aku dan juga anakku agar supaya tidak menyembah patung. Ini doa Nabi Ibrahim jelas. Makanya kalau orang pergi jamaah haji, itu tuh berkah semua. Ya. Apa saja ada di Makkah itu mungkin ada. Kangkung ada, sagu ada, pepeda ada, kasbi ada, semua lengkap. Negeri yang diberkahi. Berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang berikutnya, begitu pula Nabi Nuh ya. Nabi Yusuf ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ard wa anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhaqni bis sholihin. Kata Nabi Yusuf mengatakan, wahai Tuanku, sungguhnya engkau telah mendatangkan bagiku adalah sebuah kerajaan dan engkau mengajariku tentang ta'wil mimpi ya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Yusuf itu adalah orang yang diberikan oleh Allah kelebihan itu bisa mentakwil mimpi ya. Mimpi apa saja Nabi Yusuf bisa mentakwilkan itu sesuatu dengan kejadian pas. Lalu dia mengatakan di sini, ya Allah, dia mengatakan, wahai Allah, sungguhnya engkau mendatangiku memberikan aku kerajaan dan engkau telah memberikan saya mampu bisa menafsirkan mimpi dan engkau adalah waliku di dunia dan juga di akhirat. Kata Nabi Yusuf mengatakan, tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan masukkanlah aku ini termasuk golongan orang-orang yang soleh. Itu doa Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam ya. Nabi Musa alaihissalam ketika dia menentang Firaun ya, karena Nabi Musa ini dia bicaranya sedikit kaku. Bicaranya kayak teler-teler lah begitu. Jadi orang kurang memahami mungkin sekedar bahasanya. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mau berdebat ya, untuk mau melawan Firaun, mengajak dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa mengatakan dalam doanya, Rabbi ishrah li sadri, Rabbi ishrah li sadri wa yassir lil amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, kemudian mudahkanlah urusanku, dan bebaskanlah kekakuan dari ucapanku lidah. Ya. Kemudian agar supaya kaumku itu dia bisa mengerti tentang perkataanku, dan jadikanlah aku ini, ya, dan jadikanlah utusanku ini ada sebagai seorang menteri dari keluargaku. Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Harun alaihissalam yang diutus oleh Bani Israel. Nah ini, kalau lihat terjadi sejarah di Gaza hari ini, Palestina, diceritakan semua orang Israel semua di dalamnya. Karena memang orang-orang ini memang di dalam banyak nabi-nabi diutus untuk mereka. Allah menurunkan nabi-nabi itu untuk mengutus para kaum Bani Israel. Di antaranya adalah Nabi Musa, Nabi Harun. Dan Nabi Harun itu dia meminta kepada Allah, Nabi Musa minta kepada Allah agar diberikan seorang nabi yang bisa membantu dia. Yaitu Allah mengutus Nabi Harun. Nabi Harun diutus juga kepada Bani Israel. Ya. Apa kata Nabi Harun? Mengatakan, wa inna rabbukumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Wahai Bani Israel, Tuhan kalian itu adalah Tuhan Ar-Rahman. Maka ikutilah perintahku, wa ati'u amri, dan taatlah terhadap perintahku. Ini orang Bani Israel yang kepelali sekarang. Ya. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah dia meraju, kawin berlama-lama sampai tidak memiliki keturunan. Ya. Sampai rambutnya putih dan sudah sampai sudut sangat tua, belum diberikan anak. Kemudian dia meraju di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Zakaria? Dia berikan dalam Quran, Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'sun syaiban walam akun bidu'aika rabbi syaqiyan. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku ini sudah tidak kuat lagi, dan rambutku ini sudah putih-putih. Ya, kata Nabi Zakaria, namun aku belum pernah kecewa dan belum aku putus asa berdoa kepada Engkau ya Allah. Kata Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, wahai Tuhan, jangan Engkau membiarkan aku sendirian, ya, dan Engkau adalah sebaik-baik pewaris. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan itu seorang anak namanya Yahya. Yahya itu adalah anak dari Nabi Zakaria. Ya. Ini ada ceritanya itu, Maryam itu yang ibunya Isa alaihissalam itu dulu suka berdoa di mihrab, kalau pulang itu dapat buah-buahan. Lalu Zakaria tanya, ya Maryam, anna laki hada, dari mana engkau mendapatkan buah-buahan itu? Kata Maryam, hada min indillah, ini dari si Allah Subhanahu wa taala. Di mana engkau berdoa, maka dia berdoa di tempat mihrab, ya. Lalu dia minta, ya Allah, kalau boleh berikan saja keturunan untuk mewarisi saya masa kenabian. Saya tulangku sudah lemah, saya nikah sekian tahun belum punya anak, ya Allah kasihan saya nih. Marajulah begitu ya. Istilahnya mengadu-mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berikan dia karunia bisa melahirkan. Nabi Zakaria mengatakan, ya, malaikat Jibril datang, Zakaria, Allah sudah mendengar tentang doamu, bahwa engkau nanti mempunyai anak yang bernama Yahya. Jadi Yahya itu Allah yang kasih nama. Nabi Zakaria kayak kurang percaya. Bagaimana saya bisa punya anak? Ya, saya punya istri sudah tua. Secara kesehatan kan tidak mungkin lagi, ya. Tapi bisa melahirkan. Inilah kekuasaan Allah yang para nabi-nabi itu berdoa dan meminta kepada Allah dalam bentuk rububiyah. Rububiyah itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, begitu pula Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu ketika dia mengatakan itu kepada Bani Israel, Allah mengatakan itu, dia mengatakan kepada Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budallaha wa rabbi wa rabbukum. Kata Nabi Isa kepada Allah, ya Allah, saya tidak memerintahkan Bani Israel ini illa, terkecuali bahwasanya engkau memerintahkanku agar mereka Bani Israel menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalam. Jadi nanti suatu ketika di akhir zaman nanti, ketika orang-orang itu yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa nanti hadapan Allah dia akan protes. Saya sudah ajak mereka untuk menyembah Engkau ya Allah, tapi kaum-kaum ini adalah melawang.
tidak mau menyembah engkau, hanya menyembah manusia seperti biasa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ketika itu dia sambil berkhutbah kepada kaumnya. Apa kata Nabi Isa? Ya Bani Israel, a'budullaha wa rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, ya Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billahi. Siapa saja yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu 'alal jannah. Maka Allah haramkan surga baginya, wa ma'wahun nar. Maka tempat kembalinya adalah dalam neraka, wa ma lizalimina min ansar. Dan tidak ada pertolongan bagi orang zalim itu di dalam neraka jahanam. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada tausiah saya sampaikan ini bahwasanya tauhid rububiyah yang kita yakin tauhid rububiyah, kuasa Allah, uluhiyah, salah satunya Allah kita sembah, kemudian itu asma wa sifat, itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui tentang maraju para nabi ini, mereka tidak mampu kuasa di hadap Allah, maka kita yakin bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita taufik dan hidayah, agar kita diberikan usia yang panjang, kesehatan, sehingga kita bisa bertemu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ansurna 'alal mujahidin fil Ghazzah. Allahumma ansurna 'alal mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Ya, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu sesuai dengan acara yang tadi saya bacakan, mungkin dari penyampaian materi-materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, mungkin ada bisa yang bertanya tentang keesaan Allah atau masalah tauhid tadi kepada Bapak, dipersilakan. Ya, kalau memang semua pas, maka saya serahkan ke Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah tuntas pelajaran kita, tidak ada pertanyaan, berarti Bapak-Bapak semua sudah paham. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.